alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kapolres Pesawaran, Pak Vero, semoga beliau sehat selalu, sukses selalu, karirnya semakin baik, tugasnya semakin dimudahkan. Yang saya hormati Bapak Wakapolres Pak Riza, juga sama, beliau juga mudah-mudahan segala urusan dan karirnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap kasat kasih bapak-bapak dan ibu-ibu yang sangat saya hormati, apa kabar, sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi latar belakang kita berkumpul hari ini pas ulang tahun Pak Kapolda, saya diminta sedikit menyampaikan wawasan kebangsaan. Stressingnya di terorisme dan radikalisme waktu itu. Pasca itu Pak Kapolda meminta saya untuk keliling ke Polres-Polres Selampung untuk menyampaikan kembali materi tersebut. Jadi materinya ini Pak setengah serius ini. Tapi kira-kira nanti kalau ada yang ngantuk, mungkin gak panjang-panjang materinya. Tapi kalau semangat, ya kita buat proporsional. Tapi saya doakan Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini, saya doakan masuk surga semua. Panjang umurnya, sehat badannya, lunas hutangnya, muka-muka cicilan, tambah rezekinya. Cuman saya ingatkan saja, nyendirnya jangan terlalu serius Pak. Kalau serius amat nanti palanya miring, matanya mejem, mulutnya ngences. Wih, sudah ketiduran taunya. Ma'asyiral hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Jadi memang belakangan ini kita dihadapkan dengan fenomena ada pihak-pihak yang sengaja membenturkan antara kehidupan beragama dan bernegara. Seakan-akan ada konflik antara kita harus taat beragama dan taat bernegara. Menjadi persoalan Bapak Ibu, banyak orang-orang yang memanipulasi agama untuk kepentingan politik. Nah, korbannya ini orang yang awam agama, apalagi belajar agamanya nggak pernah ke pesantren, belajarnya cuman lewat internet. Nanti kalau mati ditanya malaikat, guru kamu siapa? Syekh YouTube al-interneti. Kiainya Kiai Haji Google, ustadznya Ustadz Facebook LCMA, yang gak bisa dipertanggungjawabkan. Karena mengapa? Ilmunya tak bersana. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mulai dari, saya masuk langsung ke nas dulu. Fenomena radikalisme, fenomena terorisme yang mengatasnamakan agama. Walaupun di awal hendak saya sampaikan, tidak ada satupun agama yang mengajarkan terorisme. Setuju gak kira-kira Pak? Dan terorisme itu tidak terkait dengan agama apapun. Tapi bahwasanya terorisme itu mendompleng kelompok agama mayoritas, iya. Saya ambil contoh misalnya, kelompok radikal di Myanmar cenderung mendompleng agama Buddha. Kelompok radikal teroris di India mendompleng agama Hindu. Maka kejadian pekan-pekan kemarin gereja dibakar oleh kelompok radikal beragama Hindu. Di New Zealand orang Islam sedang Jumatan ditembakin, terorisnya beragama Kristen. Tempo hari
Baru pekan-pekan kemarin juga seorang kiai di Papua dibacokin sampai wafat meninggal dunia pun pelakunya beragama Kristen. Sama dengan di negara mayoritas muslim termasuk Indonesia ini, terorisnya mendompleng beragama Islam. ISIS itu beragama Islam karena melibatkan agama mayoritas. Maka BNPT menyederhanakan. Tidak ada satupun agama yang mengajarkan terorisme. Dan terorisme tidak ada hubungan dengan agama apapun. Tetapi bahwasanya teroris mendompleng agama, jawabannya iya. Nah, hari ini biar tugas bapak-bapak ini lebih mantap. Karena saya khawatir polisi itu mau tidak mau Pak, tugasnya di law enforcement, penegakan hukum. Saya khawatir bapak-bapak bimbang kalau pas nangkep teroris. Ini terorisnya kok soleh amat tapi gua tangkep misalnya. Jadi jangan sampai jadi bimbang. Karena Islam sudah mengajarkan kita semua wajib memerangi teroris. Saya masuk ke dalil ini biar mantap. Karena orang sekarang apa-apa tanya dalilnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Sayakhruju qaumun fi akhiriz zaman." Akan keluar sekelompok orang di akhir zaman. Wah, ini nunjuk ke zaman kita ini. Ini hadis sahih Bukhari Muslim semua nih Pak. Sahih muttafaqun alaih. Akan keluar sekelompok orang nanti di akhir zaman. Al-ahdatsul asnan. Usia mereka masih muda-muda. Semangatnya membara. Ini kadang nipu kita tuh begitu. Semangatnya membara. Usianya masih muda-muda. Sufahaul ahlam, tapi sayang kata Nabi, otaknya rusak. Makanya bahasa kitanya Pak, brainwashing, cuci otak. Otaknya rusak. Beda dengan orang yang cuman bodoh. Kalau orang goblok nggak benar, mafsadatnya kecil Pak. Paling nyuri kotak amal masjid. Atau berangkat ke masjid bawa sendal jepit, pulangnya bawa sendal kulit. Ini orang bukan cuman bodoh. Sufahaul ahlam itu artinya rusak otaknya karena sudah dicuci, diideologisasi. Nipunya lagi kata Nabi, yaquluna min qauli khairil bariyah. Mereka kalau ngomong selalu atas nama Quran dan Sunnah. Ini menipunya lagi. Makanya mereka itu dikit-dikit ngomongnya Quran kan, dikit-dikit ngomongnya hadis. Min qauli khairil bariyah, perkataan dari khairul bariyah, perkataan Nabi yang mereka dompleng. Padahal kata Nabi, la yujawizu imanahum hanajirahum. Padahal iman mereka itu tidak pernah melintasi kerongkongan mereka. Mereka bicara agama cuman di mulut. Mereka bicara Al-Quran cuman di lisan. Mereka bicara hadis cuman di lisan saja. Tidak pernah melintasi kerongkongan mereka. Yamrukuna minad dini kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka akan keluar dari agama ini seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Maksudnya apa? Maksudnya kata Nabi, hari ini dia sholat bersama kalian, besok dia akan menghalalkan darah kalian. Dalam bahasa hadis yang lain itu begini, wa yaqtuluna ahlal Islam. Mereka akan memerangi sesama orang Islam itu sendiri. Suriah Pak, perang saudara. Main kofar kafir kan, saling mengkafirkan. Irak perang saudara, saling mengkafirkan. Dua target mereka itu, sesama orang Islam dikafirkan, dengan non-Islam mereka halalkan darah. Makanya kadang-kadang gereja, orang lagi ibadah, mereka bom. Padahal Nabi bersabda, man qatalan nafsan mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh saudara non muslimnya. Ini jelas betul ini. Barang siapa yang membunuh tetangga non muslimnya,
Barang siapa yang membunuh saudara non muslimnya, lam yarah raihatal jannah, dia tidak akan pernah mencium baunya surga. Jangankan surga, baunya surga aja nggak dapat. Saya bingung dapat dalil dari mana gitu. Membunuh orang non muslim itu mereka. Padahal ancamannya tegas betul, Pak. Barang siapa yang membunuh orang non muslim, dia tidak akan mendapatkan walaupun baunya surga. Terlebih lagi mereka juga jangankan yang non muslim ya, sesama muslim saja mereka halalkan darahnya. Itu yang bunuh Imam Ali itu, Pak. Namanya Abdurrahman bin Muljam. Hafal Quran 30 juz. Jadi jangan ketipu. Mohon bapak-bapak, banyak polisi-polisi soleh, Bapak Ibu. Pengen anaknya jadi penghafal Quran, ya kan, Pak? Masuklah ke rumah tahfiz, pesantren hafal Quran, Pak. Tapi jangan salah milih rumah tahfiz. Tiba-tiba keluar dari rumah tahfiz nyanyi lagu Indonesia Raya, haram. Hormat bendera, haram. Pancasila, togut. Salim tangan bapaknya, jadi haram. Bahaya, Pak. Kata orang, anak polisi jadi teroris. Apa jadinya kan? Hati-hati. Karena apa? Abdurrahman bin Muljam itu hafal Quran 30 juz. Dan pernah menjadi duta Al-Quran. Imam Ali sedang mengimami sholat subuh tanggal 7 Ramadan, ditikam lehernya. Subhanallah. Ketika Abdurrahman bin Muljam disuruh tobat, ya eksekusi mati nih, Pak, karena sudah bunuh khalifah, bunuh presiden lah kalau zaman sekarang ya. Maklum zaman itu belum ada pas pampres soalnya, jadi pengamanannya nggak kuat. Ketika mau dieksekusi mati, dia disuruh tobat. Apa kata Abdurrahman bin Muljam? Ngapain saya tobat? Saya nggak pernah berbuat maksiat. Itu yang saya bunuh adalah orang kafir. Dan saya mendapatkan pahala yang besar, kata dia. Karena sudah berhasil membunuh orang kafir pada bulan suci Ramadan. Na'udzubillah, Pak. Luar biasa ideologi teroris itu segitunya. Sampai segitunya. Hari ini dia sholat bersama kalian. Kata Nabi, besok dia akan menghalalkan darah kalian. Sudah ada sejak zaman Nabi, Pak. Sudah disampaikan begitu. Lantas Nabi kemudian menguatkan kepada kita semua, fa aina malaqitumuhum faqtuluhum, maka dimanapun kalian jumpai mereka, perangi mereka. Harus pakai intonasi teriak-teriak ya, Pak, biar mantap ini. Dimanapun kalian jumpai mereka, perangi mereka, kata Nabi. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahu yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya memerangi mereka itu pahalanya gede banget bagi yang memeranginya pada hari kiamat. Jadi sebetulnya, Pak, yang pahalanya gede itu aparat penegak hukum yang memerangi teroris, bukan terorisnya. Yang mati syahid itu Densus 88 yang gugur berperang sama teroris. Kalau terorisnya mati syahid, bukan mati syahid. Sampai segitunya Nabi menyampaikan. Terus ada yang nanya, Ustadz, saya tuh bingung, ngapa teroris itu soleh-soleh amat, ibadahnya kalah kita. Nah, ini Nabi sudah kasih kabar sama kita. Yakhruju qaumun min ummati, akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umatku, kata Nabi. Yaqra'unal Qur'an, mereka semua fasih membaca Al-Quran. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisai', di mana bacaan Al-Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Tuh, Pak, bahasanya nggak ada apa-apanya. Itu Nabi bukan ngomong sama polisi. Nabi itu ngomong sama sahabat loh, Pak. Di situ ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Bacaan Al-Qurannya Abu Bakar nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Mereka itu menghatamkan Quran paling telat seminggu sekali dalam sholat tahajud. Segitunya. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisai', bacaan Al-Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Wala sholatukum ila sholatihim bisai', sholat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sholat mereka. Ya tadi, mereka tahajud seminggu hatam Quran. Jadi sekali tahajud, Pak, membaca Qur'annya itu minimal 4 juz sampai 5 juz. Pernah nggak bapak-bapak sholat langsung bacaan 4 juz? Gempor ya, Pak.
Saya pernah mimpin sholat siswa SPN, sholat tasbih Pak, bukan 4 juz, cuman tasbih doang, 300 tasbih. Itu ada beberapa siswa itu sujud nggak bangun-bangun. Pikir saya nih husnul khotimah, itu mati dia, mati lagi sholat. Ternyata bukan mati lagi sholat Pak, ketiduran, udah ngiler di lantai. Allahu Akbar. Ya sholat tasbih lama-lama amat lah, paling 15 menit. Ini orang Khawarij itu, teroris itu, sholatnya bisa 4 jam, 4 juz. Subhanallah, saking rajinnya mereka sholat itu. Wala siyamukum ila siyamihim bisyai'. Puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Saya sampai nanya, itu yang terduga yang ditangkap itu, apa yang mereka lakukan di dalam tahanan? Begitu masuk sel langsung baca Quran. Saking solehnya, secara ubudiyah memang mereka begitu. Dan Nabi sudah sampaikan itu, saking solehnya. Bahkan kalau di geledah rumahnya Pak, TV aja nggak punya dia. Kalau kita masih lah nonton TV, nonton sinetron. Kalau ibu-ibu itu apa, suara hati istri kan gitu. Masih kita. Kalau mereka tidak, haram nonton TV itu. Secara kesolehan begitu, ubudiyahnya sedemikian rupa. Salat kalian tidak ada apa-apanya, kata Nabi. Puasa kalian tidak ada apa-apanya, tapi jangan ragu, kata Nabi. Fa idza kharaju faqtuluhum. Apabila mereka sudah keluar, yakinkan diri kalian, kata Nabi, perangilah mereka semua. Itu perintah Nabi. Nyebutnya sampai 3 kali nih Pak. Tsumma idza kharaju faqtuluhum. Sungguh apabila mereka sudah keluar, perangi mereka. Tsumma idza kharaju faqtuluhum. Sungguh apabila mereka sudah keluar, perangi mereka. Fatuba liman qatalahum. Fatuba liman qatalahum. Beruntunglah yang berani memerangi mereka semua. Ini Nabi sebutkan sampai 20 kali. Nabi itu nggak pernah ngulang-ngulang kalau ngomong Bapak Ibu, karena beliau itu jawami'ul kalim, ngomong singkat, padat, mengena. Cuman kalau Nabi sudah mengulang-ulang, pasti ini ada stres, penegasan yang sangat. Nah, sampai Nabi ulangi 20 kali, beruntunglah orang yang memerangi mereka semua. Jadi jangan minder, walaupun Nabi sampai katakan la yahkiru ahadukum amalahu min amalihim. Salah seorang di antara kalian pasti minder, kata Nabi, kalau membandingkan amalnya dengan amal mereka semua. Jadi secara zohir amalnya lebih banyak dari kita, lebih soleh daripada kita semua. Bahkan secara penampilan mungkin dia lebih soleh dari kita. Disebutkan profil Dzulkhuwaisirah. Dzulkhuwaisirah ini siapa? Teroris pertama dalam Islam, namanya Dzulkhuwaisirah. Yang dia berontak bukan siapa-siapa, Nabi sendiri. Nabi lagi membagi ghanimah, rampasan perang. Dia mengatakan, "Ya Muhammad, i'dil." Wahai Muhammad, berbuat adillah. Kira-kira pakai logika kita Pak, kalau kita berani nggak sama Nabi Muhammad ngomong begitu? Ya nggak beranilah kita. Sama Pak Kapolres saja nggak berani gitu kita, apalagi sama Nabi. Pak Kapolres adil, siap-siap Pak kena kamplang. Ini Nabi loh Pak, kekasih Allah, manusia yang paling dicinta oleh Allah, dikritik oleh Dzulkhuwaisirah. Ya Muhammad adillah, kata Nabi. Saya manusia yang paling adil. Kalau saya nggak adil, gimana kalian? Kata Nabi. Orang ini nggak sopan Pak, langsung berdiri, balik kanan, langsung pergi. Kata komandan Nabi, komandan tempur, Jenderal Khalid bin Walid, Nabi, izinkan saya menggal pala orang itu. Dahu, biarin, kata Nabi. Nanti orang akan menuduh Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Enggak, kata Khalid bin Walid, melunjak betul tuh orang. Sabar, kata Nabi. Nanti kalau aku sudah tiada, orang itu enggak satu, orang itu banyak, kalian wajib memeranginya. Makanya selalu isu yang dihembuskan itu Pak, alasan orang menjadi teroris apa? Pemerintah enggak adil.
Pemerintah nggak adil. Jangankan pemerintah kita, Pak Soekarno, Pak Soeharto, Pak B.J. Habibie, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Bu Megawati, Pak SBY, Pak Jokowi. Manusia biasa. Nabi aja dikatakannya nggak adil. Apalagi cuman manusia biasa. Artinya sedemikian rupa, selalu isunya tidak adil. Makanya saya nggak setuju sama politisi-politisi di atas itu yang mengatakan terorisme muncul gara-gara ketidakadilan. Ini payah juga pikir saya. Itu malah bikin mereka seneng kan? Bikin ideologi ini terus berkembang. Sama. Nah, Dzulkhuwaisirah itu penampilannya sangat bertakwa. Ini hadis loh Pak, bukan kata saya ya. Dzu shima'in baina ainai. Ada tanda hitam di antara kedua matanya. Maaf Pak, kalau yang jidatnya hitam ya. Jangan sampai ngomong begini, saya nggak mengatakan orang jidatnya hitam itu teroris. Saya ini bersayap ngomongnya. Tapi itu profil Dzulkhuwaisirah. Maaf ya, profil Dzulkhuwaisirah. Saking rajinnya sujud. Walaupun orang yang jidatnya hitam kan ada 5 macam. 1 rajin sujud hitam. 2 waktu sujud diurak-urak. Ya cepet hitam juga. Dijajal kalau nggak percaya. Setiap kali sholat ya Pak, nggak usah rajin-rajin tahajud, sholat aja, tekan di sajadah, diginiin, seminggu langsung hitam jidatnya. Yang kedua, kepentok tiang listrik jedut, hitam benjol. Yang ketiga, diketok bininya pakai wajan, karena ketahuan kawin lagi, ya hitam juga. Yang kelima, disedot pakai alat bekam, ya hitam juga. Artinya sedemikian rupa Dzulkhuwaisirahnya saking rajinnya sholat. Kemudian yang berikutnya, mohon maaf, ini bahasa hadis juga. Qatul lihyah, janggutnya lebat. Janggutnya lebat. Tapi jangan nuduh orang janggutan teroris, tidak. Janggut itu sunnah. Nabi suka dengan janggut. Tapi profil Dzulkhuwaisirah, Abdurrahman bin Muljam itu begini. Janggutnya lebat, acak-acakan. Makanya para ulama memfatwakan janggut nggak boleh acak-acakan. Harus proporsional janggut itu. Karena kalau acak-acakan dia menyerupai janggutnya Dzulkhuwaisirah, janggutnya Abdurrahman bin Muljam. Selanjutnya muqallitu thiyab, pakaiannya menggantung setengah betis, cingkrang. Jadi jangan sampai Pak ada anggota cingkrang. Perlu dimarah Pak Komandan kalau ada yang cingkrang. Karena uniform kan, itu seragam soalnya. Karena saya sudah memperhatikan di instansi-instansi pemerintah banyak juga PNS cingkrang sekarang ini Pak. Kalau saya jadi gubernur tak marah itu. Karena ngapa? Mereka salah juga kan, cingkrang itu kan Nabi memang cingkrang juga Pak. Tapi yang Nabi haramkan itu bukan isbalnya, tapi memanjangkan pakaian sampai di bawah mata kaki karena sombong. Karena dulu orang Arab kalau dia pakaiannya nyengser di tanah, 1 dia bangsawan, 2 dia orang kaya raya. Itu tandanya. Tapi kalau pakainya setengah betis, dia pasti budak sahaya. Makanya Nabi nggak suka dengan pakaian yang nyengser di tanah, karena bagian dari kesombongan. Pamer nih gua orang kaya, pamer nih gua bangsawan, pamer nih gua pejabat. Nah Nabi nggak suka itu. Maka kata Nabi, nggak boleh lagi memanjangkan pakaian sampai di bawah mata kaki. Bukan pakaiannya, tapi sombongnya. Tren begitu nggak ada lagi zaman sekarang. Tren zaman sekarang sudah beda Pak. Crazy rich semua. Beli betap 3 miliar kan gitu ya. Koleksi mobil. Nah itu kan tren sombong zaman sekarang begitu. Makanya bapak-bapak kalau berduit ya nggak usah dipamerin, itu sombong namanya. Atau apa perkataan orang bijak, jangan pamer kekayaan di tengah-tengah orang miskin. Jangan pamer kemewahan di tengah-tengah masyarakat yang kesusahan. Jangan pamer perut kenyang di dekat orang yang lapar. Jangan pamer kemesraan di depan orang yang jomblo. Setuju nggak kira-kira? Ada yang jomblo nggak ya? Itu Pak Mirza yang ngawal saya jomblo soalnya Bapak Ibu. Subhanallah. Jadi balik lagi, bahwasanya yang diharamkan itu sombongnya, bukan pakaiannya. Makanya Pak polisi mesti ngaji Pak. Jangan sampai keikut-ikutan yang begitu gitu. Keikut-ikutan yang sedemikian rupa. Kadang-kadang kan memang sasaran mereka itu orang-orang yang memang gak ngerti agama. Balik lagi, Dzulkhuwaisirah memang secara profil
Penampilan dia penampilan orang solih, tapi ideologinya salah. Ideologinya ideologi takfir. Jadi mengkafirkan orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka. Maka kewajiban kita semua untuk memerangi mereka semua. Ini segmen pertama. Segmen yang kedua yang hendak saya sampaikan, kelompok-kelompok ini tidak serta-merta jadi teroris, Bapak Ibu. Kelompok-kelompok begini kan dimulai dulu dari eksklusivisme, naik ke ekstremisme, radikalisme, baru kemudian terorisme. Mula-mula mereka membenturkan agama dengan kehidupan bernegara. Mereka menolak 4 pilar kebangsaan kita. 1, Pancasila. Apa kata mereka? Pancasila itu tauhid. Karena Pancasila bikinan manusia. Nah, ini polisi harus bisa jawabnya. Pancasila itu bukan agama. Dan Pancasila itu tidak untuk menggantikan agama. Namun Pancasila itu sesuai dengan tujuan agama. Ini bahasa ini keren nih, Pak. Tak ulang lagi ya. Pancasila itu bukan agama. Pancasila itu tidak untuk menggantikan agama. Namun Pancasila itu sesuai dengan tujuan agama. Nabi dulu waktu mendirikan negara, kan hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. 13 tahun jadi Nabi di Mekah, hijrah ke Madinah, bikin negara. Negara pertama yang dibangun Nabi itu Madinah, Madinatul Munawwarah. Nah, Nabi, dasar negara yang Nabi tegakkan pertama kali bukan Al-Quran memang. Dasar negara Madinah itu Sahifatul Madinah, piagam Madinah. Yang pertama kali bukan Al-Quran dan Sunnah, piagam Madinah. Nah, ini yang dicontoh oleh pendiri bangsa kita. Bukan Al-Quran yang dijadikan dasar negara, tapi piagam Jakarta yang kemudian mengerucut pada Pancasila. Dan sesuai dengan sunnah Nabi. Jadi kita ini bikin Pancasila, para pendiri negara kita bikin Pancasila persis nyontoh Nabi. Apalagi 5 sila itu kan cocok betul sama Al-Quran. Ketuhanan yang Maha Esa, Qul huwallahu ahad. Kemanusiaan yang adil dan beradab, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Persatuan Indonesia, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, wa amruhum syura bainahum. Keren ini. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Semua ada dalam Al-Quran. Pancasila sejalan dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua, mereka membenturkan konsep negara kesatuan Republik Indonesia. Ini banyak modelnya, Pak. Yang baru ditahan Polda Lampung itu Khalifah ya, Abdul Qadir Hasan Baraja. Karena kasus prokes kemarin kan. Ini mohon maaf ya Pak, ceramah saya nggak pakai masker ya. Jangan jadi pidana. Karena kalau saya pakai masker Pak, lama-lama gue jigong nanti masker itu. Tapi sudah aman, sudah vaksin soalnya ya. Balik lagi, Abdul Qadir Hasan Baraja. Coba di Bandar Lampung ya Pak, hampir setiap kelurahan ada pelang mereka kan, Khilafatul Muslimin. Mereka itu di forum-forum mereka dengan tegas mengatakan NKRI ini tagut, pemerintah itu tagut, polisi tagut, TNI tagut, ikut pemilu haram. Sampai muncul doktrin pakai masker haram kan mereka. Sampai kemarin jalan sehat tahun baru mereka pawai rame-rame di puncak-puncak PPKM, mereka malah pawai gak pakai masker sama sekali. Sampai segitunya. Mereka dengan jelas-jelas menolak sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Saya tanya sama Pak polisi, itu nggak ditangkepin Pak. Mereka jelas-jelas anti NKRI. Apa kata petugas? Nggak ada payung hukumnya Ustaz. Mau pakai apa kita nangkepnya? Iya juga ya Pak. Kemarin yang riuh di Garut Pak, ribuan anak muda di Garut baiat ke NII. Bahkan yang sangat disayangkan kepala daerah
ngangkat pejabat yang terafiliasi dengan NII. Jelas-jelas dia mengharamkan negara. Ini kan khawatir kita sedemikian rupa. Terus mereka mewajibkan menegakkan khilafah. Nah, ini polisi harus bisa jawabnya, Pak. Cara jawabnya apa orang kalau ngajak ke khilafah? Tidak ada satupun dalil dalam Quran maupun hadis yang memerintahkan kita menegakkan khilafah. Keren tuh jawabannya, Pak. Harus berani polisi mengatakan tidak ada satu. Tantang dia, Pak. Tunjukkan satu saja dalil yang mewajibkan menegakkan khilafah. Seandainya dia menunjukkan dalil, dia bohong. Kalau bapak-bapak nggak bisa ngadepin, panggil saya. Enak kalau manggil ustadznya, Pak. Saya ini bebas banget ngomong begini. Walaupun gara-gara konten YouTube saya begini, banyak betul yang ngancam-ngancam saya. Kata saya, memerangi teroris itu bukan cuma tugas polisi, tapi tugas mubalik, penceramah. Justru malahan kalau polisi itu cuma tinggal nangkep aja, Pak. Justru ini tugas kiai, kata saya, tugas penceramah ini. Kan mereka pakai bahasa agama, kantornya ya bahasa agama juga. Harus begitu. Ada ustadz yang provokatif, ya ustadz yang mendamaikan yang harus mengkanternya. Ngapa kitanya jadi ragu? Saya juga heran, Pak. Ada apa dengan umat Islam di Bandar Lampung, di Indonesia ini? Kok kalau penceramahnya nyaci maki pemerintah laku banget? Tapi kalau penceramahnya mendamaikan membela NKRI, ada 3 masjid memberhentikan saya ceramah. Saya nggak takut kehilangan jamaah. Saya ngomong begini, Pak, bukan permintaan. Saya konsen deradikalisasi. Kontraradikalisme itu sudah sejak tahun 2013. Nggak ada yang bayar saya, nggak ada yang nyuruh saya, tapi nurani saya. Kok agama dibeginikan gitu? Ada apa ini? Agama dikamuflase sedemikian rupa. Ini kegelisahan sebetulnya. Ada apa dengan negeri kita ini? Baik, saya kembali lagi bahwasanya khilafah itu nggak ada perintahnya. Al khilafatu fi ummati 30 sanah. Khilafah di tengah-tengah umatku itu kata Nabi cuma 30 tahun. Cuma 30 tahun. Abu Bakar 2 tahun, Umar 10 tahun, Utsman 12 tahun, Ali 6 tahun, pas 30 tahun. Tumma mulkun, habis itu kerajaan. Kapan-kapan kalau bapak-bapak mau, kita khusus ngaji khilafah itu. 1 jam cukup lah kalau khusus khilafah itu, Pak. Tapi saya sederhanakan dulu, tidak ada perintahnya menegakkan khilafah itu. Berikutnya, kibaran bendera hitam. Dikasih judul bendera tauhid, apalagi ini, Pak? Ini kebohongan baru lagi. Enggak ada bendera tauhid itu. Siapa sih yang melabeli bendera tauhid itu? Mereka sengaja menuliskan kalimat tauhid di bendera itu, Pak, agar kita takut dengan mereka. Seandainya kita sita bendera itu, apa judulnya? Polisi menyita kalimat tauhid. Kita nih polisi kan muslim rata-rata. Mereka teriak Allahu Akbar, polisi teriak Sami Allahu liman hamidah. Ini repot kita kan. Mereka mengkamuflase agama sedemikian rupa. Kalau di Aceh sudah ada fatwanya, Pak, haram menulis kalimat tauhid di sembarang tempat, termasuk di bendera. Bapak-bapak pernah nggak beli stiker ornamen negara, bendera negara peserta Piala Dunia? Yang gak enak itu kalau pas bendera Saudi, Pak, Saudi ikut Piala Dunia, ditaruh di stiker, diduduki nama kita. Banyak jualnya di pasar itu. Kalimat la ilaha illallah ditaruh di stiker, lalu kita dudukin. Subhanallah. Termasuk begini, Bapak Ibu, nggak boleh kalimat tauhid itu ditulis di baju, nggak boleh. Nanti judulnya apa? Baju tauhid gitu kan. Ditulis di peci, di topi, la ilaha illallah, topi tauhid, nggak boleh. Fatwa Majelis Ulama di Aceh, Nanggur Aceh Darussalam, nggak boleh. Itu merendahkan kalimat itu. Termasuk ibu-ibu, liontin kalung ya, Bu, itu nggak boleh ditulis lafaz Allah, liontin itu. Loh, kok nggak boleh, ngapa? Karena dia nggak boleh masuk toilet. Kalau ibu-ibu pakai lafaz Allah masuk toilet, maka harus dilepas kalungnya itu, taruh di depan toilet. Begitu keluar dari toilet, kok mana kalung gua tadi ya? Nggak boleh masuk toilet. Makanya ibu-ibu, daripada nulis nama Allah di kalung, tulis saja nama suami, Veroku sayang. Kan keren, iya kan?
biar ingat suami terus. Maksud saya begini Pak, banyak orang salah kaprah, banyak. Mohon maaf, betul, kalau ini saya nggak haramkan ya, tapi boleh-boleh saja nulis kalimat la ilaha illallah di belakang mobil. Saya nggak katakan itu. Kalau di baju saya katakan itu terlarang. Karena apa? Baju dicuci. Kadang nyucinya juga di kamar mandi, di toilet. Tapi kalau di mobil tidak. Hanya saja kurang pas pada tempatnya. Karena kalau yang pakai mobil itu ugal-ugalan Pak, nggak sopan banget. Di belakang mobilnya kalimat la ilaha illallah. Tapi nyetir ugal-ugalan. Padahal ugal-ugalan cuma sekali itu. Lagi kebelet berak soalnya. Gimana daripada bocor di jalan kan begitu, nggak pas. Ini hati-hati. Jadi jangan tertipu dengan simbol-simbol agama. Nah, apa yang ingin saya sebutkan tentang perkara ini? Imam Ali karamallahu wajhah mengingatkan, idza ra'aitumur rayati sud, apabila kalian semua sudah melihat bendera hitam dikibarkan. Tuh ingat ini Pak, ini keterangannya ini. Apabila kalian semua sudah melihat bendera hitam dikibarkan, falzamul arda wala tuharriku aydiyakum wala arjulakum, tetaplah di bumi kalian masing-masing, jangan ikut-ikutan dengan mereka, jangan gerakkan tangan kalian, jangan gerakkan kaki kalian, tetaplah di negeri kalian, karena mereka itu kelompok bendera hitam palsu. Bahkan disebutkan di sini qulubuhum kazuburil hadid, kelompok itu hati mereka keras seperti baja. Kalau saya ini Pak ceramah di depan mereka, kelar saya. Pernah saya ceramah di Metro kemarin Pak, 26 Oktober, ingat betul tanggalnya itu. Belum lama kan, 26 Oktober 2021. Lari dia dari belakang Pak, ngejar saya lagi ceramah. Saya nggak lari lah. Kalau saya lari malu sama jamaah, kok ustadznya penakut ya. 10 langkah lagi mau sampai saya, ada yang nyikat lehernya. Itu mau saya upload di YouTube, belum dapat izin Pak untuk menguploadnya itu. Segitunya. Artinya kalau kelompok itu banyak, apa jadinya negara kita ini Pak? Jadi Suriah negara kita ini. Qulubuhum kazuburil hadid, hati mereka keras sekali seperti batu. Nggak bisa ngedengerin ceramah. Yang diceramain kayak gini ini hanya orang-orang yang belum terpapar atau semi-semi kan gitu. Kalau sudah terpapar nggak bisa. Makanya kemarin 120 anggota JI Lampung belum terduga, belum tersangka, belum apa-apa, tapi mereka ikrar setia, melepas baiat dari JI, ikrar setia. Kita kumpulkan sama Kadensus di Hotel Bukit Randu Pak. Ceramahnya nggak kayak gini, tapi kalau ceramahnya kayak gini, awas dong mantikin mereka. Ceramahnya yang lembut, saya konsep bernegara yang baik, sebagainya, menyentuh mereka. Ada yang nangis itu loh Pak. Iya Ustadz, selama ini saya salah ya kata mereka. Ada yang sampai nangis mereka itu. Ini ceramah ini nih, konten saya ini ya buat kita-kita lah, buat kita-kita yang belum terpapar ini sebetulnya. Karena kalau sudah terpapar mereka kerasnya bukan main. Jangan ikut-ikutan dengan mereka, kita wajib memeranginya. Nah ada yang nanya sama saya, Ustadz, emang ada bendera hitam yang bukan palsu? Saya harus jujur bahasa agamanya Pak. Ada bendera hitam yang tidak palsu. Kapan? Saat Imam Mahdi sudah memimpin pasukan. Tapi Imam Mahdi itu kan bersamaan sama Dajjal. Dajjal itu didahului kemarau 3 tahun berturut-turut. Jadi nggak ada lagi daun hijau, rumput hijau pun nggak ada. Semua negara di muka bumi ini bubar semua Pak. Pasti bubar negara. NKRI nggak ada lagi. Saat itu pasukan Imam Mahdi menggunakan bendera hitam. Jadi sebelum Imam Mahdi muncul, semua yang pakai bendera hitam palsu semua. Al-Qaeda, ISIS, JI, HTI, Hizbut Tahrir Indonesia. Itu kelompok bendera hitam palsu semua. Jadi maksud saya, polisi jangan tanggung-tanggung Pak. Jangan takut, nggak salah menurut agama. Kalau ada orang sekelompok bendera, orang berdemo pakai bendera hitam, boleh ambilin benderanya itu. Nggak salah menurut agama. Karena mereka kelompok bendera hitam palsu. Yang berikutnya mereka mengkafirkan pemerintah dan memberontak kepada pemerintah yang sah. Saya kasih dalilnya. Tidak ada satupun perintah dalam Quran maupun hadis
yang membolehkan melawan pemerintah yang sah. Jadi kalau ada orang, Pak, menggunakan bahasa agama, Bapak Ibu, untuk melawan pemerintah yang sah, percayalah dia sedang berbohong. Saya ulangi sekali lagi, tidak ada satupun dalil yang membolehkan melawan pemerintah yang sah. Enggak boleh. Inilah yang jadi alasan Raja Arab. Siapapun yang mengkritik pemerintah, penggal palanya. Kalau Indonesia ini pakai hukum kayak di Arab, Pak, banyak betul yang potol pala orang. Makanya sering saya sampaikan sama jamaah saya itu, alangkah bahagianya kita ini tinggal di Indonesia. Negara Islam paling demokratis sedunia internasional itu ya Indonesia ini, Pak. Cuman Indonesia. Coba geser kita ke Malaysia. Ada Internal Security Act. Terduga teroris tangkap, ya bapak-bapak lebih paham mungkin undang-undangnya kan. Tangkap dulu 25 tahun baru disidang. Ditahan selawai tahun tanpa sidang. Kalau di Amerika Serikat kirim ke Guantanamo tanpa peradilan. Kalau di Arab Saudi tangkap hari ini, paling lambat minggu depan potol palanya. Itu Arab Saudi. Indonesia lah yang paling bijaksana sebetulnya. Saya kan pendampingan sama ex-Napiter juga ya, Pak. Itu dikasih modal ex-Napiter Metro. Ya mungkin bapak-bapak tahu, dikasih modal 200 juta lebih untuk beli mesin bubut. Luar biasa. Yang dipanjang, Pak, ex-Napiter keluar dari penjara dimodali bikin warung soto. Yang terduga, yang tersangka didatangi, dikirim sembako, anaknya sekolah dibiayai, istrinya mau lahiran dibiayai. Negara terlalu baik sama keluarga teroris itu. Saya sempat bayangin, coba kalau napi begal digituin ya. Mungkin kan kalau begal itu bukan persoalan agama loh, Pak. Kalau begal itu murni urusan mental dan perut kan. Coba bayangin kalau dia pulang ngebegal, istrinya disejahterakan, anaknya disekolahkan. Tobat begal, percaya, yakin saya tobat begal. Makanya negara kita ini saya sebut sama pemimpin di atas itu. Mbok iya, para pemimpin di atas itu lebih baik ngegodok undang-undang yang bisa mensejahterakan keluarga napi begal daripada korupsi, kata saya. Sampai segitunya. Tapi narapidana teroris diperlakukan sedemikian rupa, bagus sekali. Seandainya mereka masih balik ke situ, udah keterlaluan. Orang mengatakan di Indonesia ini ulama dikriminalisasi. Kata saya tanya balik, ulama yang mana? Ada ribuan ulama di Indonesia ini baik-baik saja. Pesantren maju-maju semua. Ada jutaan santri, adem-adem aja. Malah keren. Zaman dulu lulusan pondok kuliah nggak bisa, Pak. Ijazahnya nggak laku. Zaman sekarang lulusan pondok bisa kemana aja. Hafal Quran bisa masuk ke akademi kepolisian, Akpol. Hafal Quran masuk akademi militer, kan keren. Hafal Quran masuk fakultas kedokteran Unila, keren-keren zaman sekarang. Ada apa? Umat Islam dizalimi, umat Islam yang mana? Bandingkan dengan zaman dahulu, polwan-polwan nggak bisa pakai kerudung ya Bu ya. Zaman dulu kan nggak bisa. Apalagi zaman dulu, Pak, zaman saya dulu. Anak sekolah pakai kerudung ditakut-takutin, kamu pakai kerudung susah dapat kerjaan nanti. Anak MTS pakai celana panjang dihukum. Zaman dulu, zaman sekarang aman-aman aja. Ada apa sebetulnya? Ya kalau ulama berbuat kriminal yang nggak ada yang kebal hukum. Di negeri ini jenderal pun kalau berbuat kriminal ya ditangkap. Kan begitu. Polisi suka nangkap. Tapi kalau polisi oknum berbuat kriminal ya ditangkap. Apalagi cuman ustadz lah. Apalagi kejadian kayak di Bandung kemarin. Belasan santri jadi cabulin. Mau disebut kriminalisasi begitu. Kalau dia berbuat kriminal ya tangkap. Ini penegakan hukum. Apa kata Nabi? Fatimah itu kalau maling, kata Nabi, aku yang potong tangannya. Ini mohon maaf, ngaku keturunan Nabi, kelakuan gak benar, kerjaannya maki-maki, begitu ditangkap, kriminalisasi. Ada apa dengan negeri kita ini? Ini saya kembali lagi, apa sih hukum melawan pemerintah itu haram? Saya bacakan dulu hadisnya. Man khola'a yadan min ta'atin. Barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada pemerintah yang sah,
Laqi Allah yaumal qiyamati la hujjata lahu. Dia akan ketemu Allah pada hari kiamat nanti tanpa hujjah sama sekali. Kalau perbuatan kriminal yang lain, Pak, bahasa penyidik apa? Motif ditanya. Lu maling motifnya apa? Kan begitu. Motif ditanya. Sama di akhirat juga. Ngapa kamu maling? Sudah 3 hari nggak makan, ya Allah. Motif, hujah, alasan bisa diterima, Pak. Ngapa kamu berzina? Bini saya merantau ke Arab, ya Allah. 10 tahun nggak pulang-pulang misalnya, Pak. Entah alasannya diterima atau tidak, hujah masih didengar. Tetapi ada perbuatan kriminal, Pak, yang Allah nggak mau mendengarkan alasan. Apa itu? Memberontak kepada pemerintah yang sah. Waman mata walaysa fi unuqi bay'atun mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati dalam keadaan memberontak kepada pemerintah yang sah, maka matinya mati jahiliyah. Tak ulang lagi, mati dalam keadaan memberontak kepada pemerintah yang sah, maka matinya mati jahiliyah. Alih-alih mati syahid, malah matinya mati dalam keadaan jahiliyah. Sampai-sampai begini, Abu Dzar Al-Ghifari minta izin sama Nabi, ya Rasul, izin. Izin apa kata Nabi? Kalau saya nanti dihadapkan dengan pemerintah yang zalim, pemerintah yang korupsi, bolehkah saya menghunus pedang untuk memeranginya? Enggak boleh kata Nabi. Tapi dia terlalu zalim, ya Rasul. Enggak boleh kata Nabi. Ya Rasul, aku enggak tahan. Kalau kamu enggak tahan kata Nabi, masuk hutan, jangan pernah nyampur orang banyak. Tidak ketemu satu pun dalil, Pak, Nabi mengizinkannya. Kalau enggak tahan betul, bapak-bapak ini misalnya enggak tahan betul, ya udah masuk hutan, jangan lagi jadi polisi, Pak. Menyepi saja. Oke, saya tambahkan dikit lagi. Udah jam 10 ya, dikit aja beberapa menit lagi. Begini bapak-bapak, ada perintah dari Nabi. Idza ra'aitum ikhtilafan fa'alaikum bisawadil a'dham. Kalau kalian sudah melihat perselisihan yang sangat banyak di tengah-tengah umat, ada firqah-firqah, kelompok-kelompok, organisasi, madhab-madhab dan lain sebagainya, bapak-bapak bingung, Nabi sudah kasih solusi. Fa'alaikum bisawadil a'zam. Ikutilah kelompok yang paling mayoritas. Ini solusi pertama. Yang mayoritas apa? Kalau organisasi keagamaan di Indonesia ini NU dan Muhammadiyah. Percayalah bapak-bapak selamat. Terserah yang mau kecenderungannya, yang demennya Muhammadiyah, yang demennya NU. Secara umum kita nyebutnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, andai kata bingung juga, saya nggak mau Ustadz, nggak mau NU, nggak mau Muhammadiyah, nggak mau Jaula, nggak mau LDI, nggak mau apa-apa. Kalau bapak-bapak bingung betul, ada perintah Nabi juga. Jadi ketika hina furqatim minan nas, ketika orang berfirqah, berkelompok-kelompok banyak sekali golongan, termasuk munculnya khawarij di tengah-tengah perselisihan, kelompok yang selamat, firqatun najiyah, yang paling selamat cuman satu. Apa itu? Wahyal jamaah, yakni yang berpihak kepada negara. Ya, ini polisi. Polisi kan tidak bisa berafiliasi dengan kelompok politik manapun. Jadi pilihan bapak-bapak jadi anggota polri sudah benar betul. Enggak mihak NU, enggak mihak Muhammadiyah, enggak mihak LDI, enggak mihak partai apapun, cuman satu. Wahyal jamaah, membela negara. Satu-satunya institusi yang paling sah disebut jamaah hanya negara. Dalam konteks Indonesia, negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka gugur dalam rangka membela negara, matinya mati syahid. Jangankan bela negara, Pak. Man qutila duna malhi fahuwa syahid. Yang mati membela hartanya saja mati syahid, apalagi mati karena membela negara. Ini saya perlu ingatkan, enggak usah bingung. Memang polisi mesti netral, tidak terafiliasi dengan manapun, tapi berpihak pada negara adalah pilihan yang paling tepat. Makanya enggak masuk di akal dan nurani saya kalau ada orang membenturkan agama dengan negara. Padahal perintah Nabi, pilihan paling tepat orang beragama adalah membela negaranya sendiri. Terakhir,
Indonesia ini harus dibersihkan, Pak, dari kelompok adu domba. Nabi Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan, la tuti' kulla halafim mahin. Jangan ikut-ikut kelompok yang halafin mahin. Halafin itu apa? Kelompok yang suka bersumpah atas nama Allah. Kalau ada orang yang bersumpah atas nama Allah, Pak, dikit-dikit wallahi, dia sedang berbohong. Saya kasih tahu ilmu sama ibu-ibu. Kalau suami udah dikit-dikit, demi Allah mah papa nggak selingkuh, bohong lu ya. Bu, ya kasih tahu solusinya itu. Coba ada nggak di sini ya, dikit-dikit demi Allah mah itu teman gua, teman doang itu mah, papa nggak selingkuh, ketahuan lu ya. Karena kata para ulama, orang yang gampang menyebutkan demi Allah, dia tanda dia sedang mendustakan Anda. Coba kita lihat 2019, Pak. Nanti sampai 2024 nih. Orang dikit-dikit demi Allah, dikit-dikit demi Allah. Gampang, alangkah murahnya sumpah bagi mereka. Padahal kalau ulama itu sangat takut bersumpah, Pak. Kemudian apa lagi? Belaganya lagi mubahalah. Masya Allah, mubahalah, tantang-tantangan. Alangkah melunjaknya orang yang dikit-dikit mubahalah itu. Orang yang banyak bersumpah, tanda dia sedang menipu Anda. Orang yang banyak mubahalah, tanda dia sama sekali tidak takut dengan Allah. Ini yang perlu jadi pelajaran bagi kita semua. Jangan ikuti orang-orang yang suka bersumpah, suka mubahalah, termasuk juga orang yang suka mencaci dan suka menghina. Orang yang suka mencaci, orang yang suka menghina, tanda dia lebih rendah daripada Anda. Dan orang yang gampang tersinggung, baperan, tanda dia merasa seperti yang Anda sampaikan. Kalau kata ibu saya begini, sape tampe ada rasa. Bahasa Inggris ini, Pak. Bahasa Inggris king stone. King itu raja, stone itu batu. Batu raja. Sape tampe ada rasa. Siapa yang tersinggung berarti memang dia merasa demikian. Nah, terakhir saya ingin sampaikan begini. Jangan tanggung belajar agama. Seandainya bapak-bapak merasa sibuk sekali bertugas, sehingga tak sempat belajar agama, bolehlah ngintip-ngintip di YouTube. Apalagi YouTube saya, jangan lupa di subscribe ya Pak. Kalau ada iklan ya jangan dilewatkan ya Pak. Kalau ustadznya kaya kan enak juga. Alhamdulillah konten YouTube saya itu sebulan sudah 20 jutaan. Waduh, gede gaji saya Pak ya. Jadi lewatkan biar sejahtera, biar tambah terang ceramahnya ini kan gitu. Biar tambah tegas, nggak mikirin perut lagi kan. Pondok saya biar cepat selesai kan begitu. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Jadi boleh ngintip di YouTube, tapi jangan gampang ngambil kesimpulan. Boleh searching di Google, karena Google itu pintar Pak, lebih pintar dari kiai manapun Google itu. Makanya orang kampung saya anak-anak sekolah, soal apapun tanya ke Google. Ada soal apa warna beras, tanyanya ke Google anak-anak sekolah itu. Saking cerdasnya Google, dia nggak percaya dengan apa yang dia lihat, lebih percaya dengan jawaban Google dia. Boleh, tapi ingat jangan jadi patokan. Jangan belajar yang sembarangan. Jangan ikut-ikut majelis. Tapi kalau kita ingin masuk ke majelis, kok ajarannya agak keras, sekedar ngambil pengalaman boleh. Tapi jangan masuk beneran. Nggak asik polisi kalau radikal. Nggak enak polisi kalau keras. Sampai sedemikian rupa. Belajar agama jangan setengah-setengah. Jangan ikut kelompok yang suka mengkafirkan. Kita ini menjadi orang benar wajib. Merasa paling benar salah. Menjadi orang baik itu wajib. Merasa paling baik itu jelek. Makanya pesan akas saya, akas saya orang Komering ya Pak. Satu pesan akas. Kalau memang kamu ingin dalami agama, satu aja. Jangan pernah merasa paling baik dari orang lain. Karena itu iblis. Iya juga pikir saya Pak. Kalau kita mengkafir-kafirkan orang, kafir akan kembali kepada kita. Saya closing dengan semua anekdot ini. Ada tukang cukur. Lagi nyukur rambut, dia ngomong sama yang dicukur. Pak mau tahu nggak apaan anak paling goblok di dunia? Kata yang dicukur, mana anaknya? Tuh di luar. Bejo namanya. Ada apa bejo nggak Pak? Enggak ada dia. Maaf kalau ada. Lo kok lo tahu bejo anak paling goblok?
udah gua tes, kata tukang cukur, tiap hari ngetes, masih goblok aja dia. Emang kayak mana ngetesnya? Yuk kita tes lagi. Panggil, Jo sini. Anak kecil, umur kelas 5 SD, 10 tahun. Sama tukang cukur disodorkan di tangan kanannya uang 5.000, di tangan kirinya uang 1.000. Pilih, Jo. Sama Bejo dipilih yang 1.000, yang di tangan kiri, bukan yang 5.000. Menang tukang cukur. Nah kan Pak, Bejo memang goblok, kata dia. Ada yang 5.000 tapi dia pilih yang 1.000. Iya juga, kata yang dicukur ini Pak. Selesai cukur rambut, dia bayar, keluar, ketemu Bejo, muncul rasa penasaran. Jo sini dulu, ada apa Om? Ini duit berapa Jo? 5.000 Om. Nah yang ini 1.000. Gede yang mana Jo? Ya gedean yang 5.000 lah Om. Kata dia, masa gedean yang 1.000? Nah itu lo tahu Jo, ngapa kamu tadi pilih yang 1.000 bukan yang 5.000 aja? Ketawa Bejo. Oi Om, kalau itu mah, kalau gua pilih yang 5.000 berhenti, memang tukang cukur itu ngetesin saya. Tapi kalau saya pilih yang 1.000 tiap hari gua dites, mending gua dapat 1.000 yang penting tiap hari, kata Bejo. Daripada dapat 5.000 tapi sekali. Kata yang dicukur, oi, yang goblok bukan Bejo, katanya. Yang goblok tukang cukur. Itu makanya Pak, teriak-teriak ngegoblokin orang, dia yang goblok. Teriak-teriak mengkafirkan orang, dia sendiri yang kafir. Ini saja dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun. Kita langsung akhiri dengan berdoa.